Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan rahmat yang senantiasa membersamai kita semua, dan terkhusus kepada para pemirsa dari sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada. Sekarang kita telah masuk ke dalam bulan Sya'ban, bulan yang terletak sebelum bulan suci Ramadan, yang biasa dikenal di kalangan ulama kita adalah Syahrul Qurra, bulan di mana aktivitas mereka di zaman dahulu kala adalah kembali untuk mempersiapkan diri menyongsong masuknya bulan puasa, bulan Ramadan, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya disebut dengan Syahrul Qurra, bulan para qari Al-Quran kembali ke Al-Qurannya. Para kaum muslimin secara umum diharapkan untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sudah memiliki persiapan dengan Al-Quran, tentunya dengan ketaatan, dengan berpuasa, dengan amalan-amalan kebaikan, agar menjadi sebuah muqaddimah, sebuah persiapan agar bisa memaksimalkan diri pada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri, untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas secara singkat tafsir dari surat Al-Kafirun. Tentu hal ini membuat kita memperbaharui kembali hubungan kita dengan Al-Quran, membaca, memperbanyak bacaan, dan mengkajinya, dan yang lebih penting adalah mencoba untuk menggabungkan antara bacaan Al-Quran kita, kemudian pemahaman kita terhadap apa yang kita baca, dan terkhusus menjadikan Al-Quran ini bahan bacaan yang lebih banyak ketika bulan ini, dan terlebih lagi hal tersebut dipakai di dalam sholat. Jadi memakai Al-Quran lebih banyak lagi di dalam sholat, tidak sekedar hal-hal yang kecil yang kita biasa baca, tetapi mencoba untuk memperbanyak Al-Quran ini di dalam sholat kita, menambah timingnya, bacaan Al-Quran kita yang biasanya surat pendek, kemudian ditambah dengan surat yang lebih panjang lagi, dan yang biasa membaca surah yang pertengahan, menambah lagi dan terus menambah, agar hal tersebut memberikan perubahan di dalam diri kita. Sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, surat Al-Kafirun adalah surat yang biasa kita gunakan dan sering kita gunakan, bahkan setiap hari kita gunakan dan kita baca hal tersebut. Oleh karenanya surat Al-Kafirun ini adalah surat yang dalam pengamalan kita sehari-hari berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, surat ini biasa digandengkan dalam pelaksanaannya dengan surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya ulama kita menamai surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Ikhlas. Dua surat yang sering bergandengan ini dinamai dengan suratul Ikhlas.
yaitu surat Al-Kafirun dan surat As-Samad. Ya, As-Samad itu adalah surat Al-Ikhlas yang biasa kita dengarkan namanya. Tetapi para ulama kita mengatakan bahwa dua surah ini, Al-Kafirun dan As-Samad atau Al-Ikhlas yang biasa kita dengar, itu dinamakan dengan suratul Ikhlas. Karena dalam dua surah ini mengandung makna penyembahan yang murni dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kemusyrikan itu. Kita lihat dalam riwayat bahwa Nabi SAW membaca surah ini di dalam 2 rakaat salat sunat subuh. Dan Nabi SAW membaca dua surah ini, surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan di rakaat kedua surat Al-Ikhlas, ketika selesai melaksanakan tawaf atau biasa dibahasakan dengan salat sunat tawaf. Kemudian kita dapati surah ini juga dibaca di rakaat kedua Al-Kafirun dan di rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas di dalam surat witir. Perkara ini kemudian menghadirkan sebuah makna kepada kita bahwa dua surat yang disebut dengan suratul Ikhlas oleh para ulama kita menjadi sebuah perhatian besar dari Rasulullah SAW ketika melaksanakan tawaf yang merupakan wujud penghambaan dan penyembahan kita hanya kepada Allah. Dibacalah surah ini. Ketika seorang hamba bangun dari sholat subuh dengan segala macam kelemahan, segala macam hal yang akan dia lakukan, memulai hari dengan dua surah ini. Dan ketika ingin menutup hari juga dengan membaca dua surah ini di dalam rakaat 2 dan 3 dalam surat witir. Jadi surah ini betul-betul menjadi pembuka dan penutup dari kehidupan seorang manusia yang di dalamnya terkandung kalimat tauhid, makna tauhid yang ulama kita mengatakan bahwa tauhid kita itu terbagi ke dalam dua secara umum, yaitu tauhid al-ilmi wal isbat, tauhid yang di dalamnya ada pengakuan secara tulus dan ikhlas dan sebuah pengetahuan yang betul-betul mendalami bahwa hal tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang itu ada di dalam surat Al-Ikhlas atau surat As-Samad. Dan tauhid al-amal, ya, tauhid ibadah dan iradi, tauhid yang lebih kepada amalan seorang hamba, itu ada di dalam surat Al-Kafirun yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi tauhid yang berisi tentang penetapan dan informasi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan dan segala hajat kita sebagai hamba yang sangat lemah, itu dijelaskan di dalam surat As-Samad atau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian bagian kedua yang penting dari tauhid yang menyinggung masalah amalan, yang menyinggung masalah keseharian hamba dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah, itu ada pada surat Al-Kafirun. Keyakinan dan pengamalan ini terkumpul di dalam dua surat Al-Ikhlas ini. Makanya barang siapa yang mengumpulkan dua hal ini, maka dia akan lepas dari belenggu kesyirikan, lepas dari belenggu kemunafikan yang merupakan ancaman besar bagi mereka yang tidak menjauhi dua sifat kekafiran ataupun kemunafikan ini, yang akan menjadi bahan bakar api neraka.
Ya, itu seputar surat Al-Kafirun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan ayat Qul, katakanlah wahai Muhammad. Juga pada surat Al-Ikhlas Qul, ini menunjukkan sebuah perhatian besar dari Allah dan memberikan penegasan kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir yang mengajakmu, sebagaimana di dalam Asbabun Nuzul dan disebutkan di dalam surah ini, bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada kaum kafir yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala mereka selama setahun, dan setelah setahun mereka kemudian akan menyembah sembahan atau Tuhan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaran ini, ya, mediasi untuk berdamai yang kemudian diajukan oleh kaum kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat perkembangan dakwah yang tidak bisa lagi dibendung. Sebuah perkembangan kebaikan yang menyebar sedikit demi sedikit di tengah masyarakat jahiliyah dan kekafiran itu mulai membuat mereka khawatir dengan perkembangan Islam ini. Nah, mereka ingin mengambil jalan pertengahan, sebuah jalan diplomasi agar bisa maslahat buat mereka dan maslahat buat Muhammad dan umatnya. Makanya mereka mengajak untuk menyembah berhala selama setahun, dan setelah itu mereka kaum kafir Quraisy juga menyembah Allah selama setahun, agar ya seimbang, ya, bahwa kita menyembah ini dan kita menyembah itu. Nah, Nabi ketika mendapatkan tawaran ini langsung diberikan penegasan bahwa agama ini bukan campur aduk antara hak dan yang batil. Agama ini adalah sebuah hal yang mengajarkan kepada kita bahwa berjalan di atas jalan yang lurus, yang bersih, ya, yang tidak mencampur adukan kesyirikan dan tauhid. Ketika kita mencampurkan, maka kita bukan berada pada jalur yang benar, dan ditegaskan oleh Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dengan tawaran kalian untuk menyembah berhala dan kemudian kalian akan menyembah Allah selama setahun berikutnya, maka penegasan langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya. Saya tidak akan menyembah, mengikuti tawaran kalian, ya, untuk menyembah berhala tersebut. Memutus sejak awal kemungkinan untuk berbuat kesyirikan sedikit pun hal tersebut. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum kafir yang menawarkan hal tersebut, wala antum, dan juga kalian tidak akan menyembah sebenar-benarnya penyembahan kepada apa yang aku sembah, ma'abud, wala ana abidun ma'abattum, dan juga sekali-kali saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan juga kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ya, secara bahasa, maka kita membaca terjemahan dari ayat-ayat ini, sepertinya sama saja makna dari ayat kedua dan ketiga, kemudian ayat keempat dan kelima, maknanya semuanya sama, tetapi bahasa Arabnya berbeda. Susunan katanya berbeda. Ya, kalau di dalam bahasa Arab ayat kedua ini disebut dengan jumlah fi'liyah, jumlah sebuah kalimat yang dimulai dengan kata kerja a'bud, saya menyembah. Kalau ayat keempat wala ana, saya juga bermakna saya, tetapi dia bukan kata kerja, tetapi dia adalah jumlah ismiyah. Di dalam bahasa Arab kalimat yang dimulai dengan isim. Yang pertama tadi kalimat yang dimulai dengan kata kerja, dan yang kedua ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Ya.
jumlah ismiyah. Nah, kedua jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Arab ini tentu memiliki hal yang maknanya berbeda, penegasannya berbeda. Kalau a'budu atau kata kerja yang memulai sebuah kalimat yang awalnya dengan kata kerja atau fi'liyah, ini maknanya sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang sekarang dan akan datang. Sekarang saya tidak akan menyembah dan sampai kapanpun saya tidak akan menyembah. Itulah makna daripada jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, karena dia berhubungan dengan waktu. Adapun kalimat ana abidun yang dimulai dengan isim ana, saya, bukan a'bud yang merupakan kata kerja, itu bermakna sesuatu yang dari dahulu sudah berlaku. Sesuatu yang berlaku dari dahulu sampai terus berkembang dan terus berlaku sampai zaman yang akan datang. Sesuatu yang menjadi sebuah teori. Ya, teori yang sudah dulu dan sekarang dan juga akan berlanjut pada saat-saat nantinya. Adapun jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja, maka itu berlaku untuk sekarang dan akan datang, dan ini menjadi sebuah hal yang menunjukkan di dalam surah ini menggunakan dua jenis kalimat ini menegaskan bahwa dulu saya tidak menyembah berhala, tidak menyembah sembahan kalian, sekarang dan akan datang dan seterusnya saya tidak akan menyembah. Inilah sebuah akidah, keyakinan yang ditanamkan di dalam jiwa seorang muslim bahwa agama ini tidak boleh ada namanya toleransi dalam masalah akidah. Tidak ada toleransi dalam masalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada abu-abu dalam masalah akidah. Tidak ada hal yang membuat kita dirugikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masalah akidah, keyakinan. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Man abada man asyraka ma'iya fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu," kata Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat tidak menyenangi untuk diduakan di dalam masalah penyembahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ketika seorang beramal dan membuat kesyirikan, menduakan Allah di dalam amalannya, baik itu sesuatu yang sangat sedikit ataupun dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hamba tersebut dengan amalannya dan tidak akan menerima dan akan menyerahkan amalan tersebut kepada mereka-mereka yang dia sembah. Siapakah yang akan berikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang berikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, perkataan, dan segala hal sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu." Sangat gamblang. Katakanlah salat, ibadah, sembelihan dan segala macam ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan mati, kematian itu, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Mengajak kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Salat yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, ucapan, diam, segala hal yang kita lakukan, kita hendaknya hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang memiliki hari pembalasan kecuali Allah. Bagi mereka yang mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan dari makhluk, maka Allah akan meninggalkan mereka bersama makhluk tersebut. Dan tentu kita yakin bahwa makhluk itu tidak akan memberikan apa-apa di hari kemudian. Lantas, kenapa kita ingin meminta pujian, mengharap hal yang bersifat duniawi dari amalan-amalan yang kita lakukan? Ibadah yang sangat besar, yang diemban, risalah yang besar yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada abu-abu dalam masalah akidah. Tidak ada mencampur dalam masalah akidah. Tidak ada hal yang bisa menjadikan semua agama itu benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, barang siapa yang mencari agama dan mencari penyembahan dan mencoba untuk mencampur adukkan penyembahan Islam dengan cara penyembahan lain, maka sungguh dia telah merugi. Maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menyenangi kesyirikan. Innallaha la yardha li'ibadihi al-kufur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan kepada hambanya. Oleh karenanya barang siapa yang mencampur adukkan meskipun dengan hal yang sangat kecil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyenangkan tersebut. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, jangan pernah dicampurkan dengan hal selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan lakum dinukum waliyadin, dan bagi kalian agama kalian, dan bagi saya agama saya. Ya, beda antara toleransi dan mencampur adukkan agama. Toleransi itu ada di dalam agama kita. Nabi SAW hidup di dalam masyarakat Madinah dengan piagam Madinah ketika Nabi hijrah di kota Madinah untuk memberikan hak-hak masing-masing mereka yang merupakan bagian dari masyarakat. Ini penting, toleransi, dan itu merupakan syariat Islam yang Nabi SAW contohkan di dalam pelaksanaannya. Tetapi mencoba untuk mencampur adukkan, memberikan sebuah pengakuan kebenaran kepada agama lain, maka ini tidak disyariatkan di dalam agama kita. Mencoba untuk mendekatkan seluruh agama, at-taqribu bainal adyan, ada kompromi di antara agama, maka itu dalam masalah akidah tidak benar. Ketika sudah masuk dalam perkara akidah, maka di sini dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, dan saya memiliki agama sendiri yang punya batasan-batasan tegas. Tidak boleh mencampurkan akidah dalam masalah ini. Toleransi tetap ada, tetapi dalam masalah akidah tidak ada masalah toleransi. Masalah toleransi ada dalam hubungan sosial kemasyarakatan, tapi dalam masalah akidah mencoba untuk mencampur adukan akidah-akidah yang ada, maka ini tidaklah benar adanya. Ya, agama ini tidak ada tamyi', ya, tidak ada bermudah-mudah dalam masalah akidah. Tidak ada mencoba untuk mengaburkan masalah akidah ini. Ya, ketika mulai merasuki jiwa kita atau kegiatan kita yang mencoba untuk membuat akidah ini lemah, membuat akidah ini mudah untuk diberikan warna lain, maka sungguh akhirnya akan sangat merugikan kita semuanya. Oleh karenanya toleransi tetap ada, lakum dinukum waliyadin, tetapi dalam masalah akidah, sikap dan tindakan kita dalam masalah akidah tidak ada harga selain harga akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami jelaskan dalam surat Al-Kafirun yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kami pribadi dan kepada pemirsa sekalian, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri menuju bulan suci Ramadan, bulan suci yang kita berharap agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul meningkatkan ibadah
dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.